Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Kita akan bahas malam hari ini, yaitu temanya tentang bertabaruk terhadap pohon atau batu atau yang lainnya. Kemudian penulis di awal bab ini membawakan dalil surah An-Najm dari ayat 19, 20, 21, 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza." Maka apakah kalian memperhatikan Al-Lata, Uzza, Manat? Ini Allah sebutkan berhala-berhala yang disembah ketika Nabi diutus di Mekah. Yang Nabi perangin itu diantaranya yaitu penduduk sekitar situ menyembah Lata, Uzza, Manat. Kalau di dalam hadis nanti ada Hubal. Kemudian salah satu kerusakan cara berpikirnya orang musyrik zaman dulu, mereka mengklaim bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Makanya Allah bantah di sini, alakumuz zakaru wa lahul untha. Buat kalian anak laki-laki, kemudian buat Allah anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza. Zalim. Di saat yang sama kita orang musyrik itu, mereka enggak mau punya anak perempuan, tapi menisbatkan kepada Allah bahwa malaikat itu adalah anak perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Zalim. Kita kan enggak mau kan diperlakukan seperti itu. Ini buat kamu, ini buat saya. Karena prinsipnya Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jangan pengennya dihormati terus, hormati orang lain. Jangan pengennya didengar terus, tapi tidak mau mendengar orang lain. Sama ini di dalam keluarga juga. Jangan mentang-mentang kita orang tua, kemudian kita sama sekali nggak mau dengar pendapat anak. Bisa jadi anaknya itu dapat ilmu dari ustadznya, dari kajian, menyampaikan kepada kita, kita dengar dulu, diskusi. Nah, di sini ada keterangan sedikit. Siapa itu Latta? Al-Lata di sini ismun li rajulin shalihin yaluttu as-sawiqa lil haji. Latta itu ternyata nama untuk orang yang soleh zaman dulu, orang baik. Kerjaannya yaluttus sawiqa lil haji, suka membuat adonan, mengadoni tepung gandum, dibikin roti, dicampur sama kurma, dibagikan cuma-cuma untuk jamaah haji. Zaman dulu haji itu benar-benar susah, Bu, Pak, bekalnya itu beneran bekal. Kalau teman-teman kan sekarang tinggal urus kartunya berubah visa, di sana ada ATM, bisa ambil duit, ya kan? Nah, zaman dulu bawa bekal, bawa bahan makanan, bawa uang. Subhanallah, benar-benar berbekal. Dan kendaraannya dulu pakai kuda, pakai unta, pakai keledai. Belum ada pesawat, belum ada bus, belum ada kereta.
Nah, disitulah Latta ingin meringankan beban jamaah haji semampunya. Ngapain? Bagi-bagi roti gratis. Karena jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru, akhirnya kebaikan Latta terkenal. Falamma mata aqifu ala qabrihi wa banau alaihi astaran ya'buduhu saqifun wa man hawlahum. Tatkala Latta meninggal, maka kuburannya itu dipakai buat iktikaf oleh Bani Saqif dan orang-orang sekitarnya. Kuburannya dibangun bangunan, dikasih astar, hijab. Ya kayak Ka'bah gitu, ditutup. Ya, kuburannya dibangun terus dikasih kain. Disitulah nanti orang-orang Bani Saqif dan sekitarnya melakukan ibadah, diantaranya iktikaf. Inilah alasan kenapa Nabi melarang kita membangun kuburan, menyemen, ya nggak boleh. Atas kuburan dikasih kijing, ya, tidak boleh. Monggo dicari referensinya, ya tanya, dicari yang benar kitabnya, bahwa justru di dalam hadis-hadis Nabi melarang kita untuk membangun kuburan. Supaya apa? Memotong jalan. Memotong apa? Wasilah kepada pengagungan terhadap kuburan. Kuburan siapapun. Mau kuburan orang biasa, mau kuburan ustadz, mau kuburan wali. Kalau dikembali kepada hadis, ya tidak boleh dibangun apapun di atasnya, nggak boleh disemen. Kemudian Uzza, ya, Al-Uzza ini wahia syajaratun fi wadi Nakhlah baina Makkah wa Taif. Uzza ini ternyata pohon yang ada di lembah Nakhlah, daerah antara Mekah dan Taif, antara Mekah sama Taif. Di situ ada pohon besar yang disembah oleh orang-orang Quraisy dan Bani Kinanah. Biasa pohonnya dibangun sekitar situ, kemudian dikasih kain. Kalau bapak-bapak lihat orang-orang, ya kalau menyembah apa patung atau pohon disebutnya apa? Animisme, apa dinamisme? Yang apa Pak? Dinamisme, yang kayak gitu-gitu lah ya. Itu pohonnya nanti biasanya pohon besar dibungkus kain putih. Pernah lihat? Batang pohonnya itu. Nah, nanti ranting-rantingnya itu digantungin apa? Jimat-jimat. Biasanya begitu. Ya, mungkin pernah nyaksikan di daerah Jepang ya, yang jelas itu mah ya. Pohonnya itu dibungkus kain, kemudian nanti banyak jimat-jimatnya itu di pohonnya itu. Ya. Adapun manat, ya, manat ini bangunan di Mushallal inda Qudayd, dekat daerah Qudayd baina Makkah wal Madinah. Ya, manat ini berhala yang besar, ya, dedengkotnya berhala yang ada di antara Mekah dan Madinah. Wa kanat Khuza'atu wal Aus wal Khazraj ya'budunaha wa yuhalliluna minha lil hajj. Yang menyembah manat itu dari Bani Khuza'ah, suku Aus, suku Khazraj. Mereka menyembah menyembah manat dan mereka berihram dari situ. Ya. Apa namanya? Miqat. Miqatnya Bani Khuza'ah, suku Aus, suku Khazraj dari mana? Dari Manat, yaitu daerah Mushallal dekat sama Qudayd antara Mekah dan Madinah. Ini termasuk miqat Bapak-bapak ya. Ihram, mulai ihram labbaik Allahumma umratan, misalnya kalau umrah itu sudah ada petunjuk dari Nabi. Jangan menyelisihi Nabi. Kalau orang Indonesia, ya biasanya yang dari Indonesia langsung ke Mekah, nanti di atas pesawat ada pengumuman kalau bentar lagi melewati
Ya lam-lam biasanya. Ada pengumuman. Nah dari situ ihramnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dari Indonesia ke Madinah dulu, ya udah nanti apa nama ihramnya ketika di Bir Ali. Ya, dulu namanya Juhainah, sekarang lebih dikenal apa? Bir Ali. Kalau naik bus berhenti biasanya di Bir Alinya itu. Tapi kalau naik kereta cepat nggak berhenti. Nah, itu nanti dengar pengumuman. Biasanya nanti diumumin. Sebagian mutawif kereta cepat sudah berangkat 5 menit atau 10 menit udah bisa ihram. Karena rutenya kan beda ya. Kita nggak bisa memastikan pasti pas lurusan Bir Ali gitu loh. Nah nanti tanya aja sama mutawifnya, sama pembimbing umrohnya atau hajinya. Faedahnya apa? Tadi di ayat itu disebutkan 3 berhala, kemudian penulis ini membawakan pada bab tabaruk, maka maksudnya adalah penulis mencontohkan di antara tabaruk yang syirik, yaitu bertabaruk kepada kuburan orang soleh, pohon, atau berhala, atau berupa bangunan. Ya, ininya korelasinya ke sana ya. Faedahnya wujubu inkaril munkar, wajibnya kita mengingkari kemungkaran. Yang kedua, butlanu ibadatil ausan, batilnya peribadatan kepada ausan. Ausan ini patung-patung. Kalau berhala itu sonam, asnam. Nah, berhala itu lebih umum daripada patung. Jadi kalau patung-patung itu termasuk berhala. Tapi berhala definisinya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Maka itu di semuanya disebut berhala. Atau kata lainnya apa? Taughut. Ya, berhala atau taughut. Yang ketiga, wujub tanzihillahi 'anil banin wal banat. Wajib kita mensucikan Allah dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Orang Nasrani bilang Nabi Isa anak Allah, orang musyrik bilang malaikat anak Allah. La ilaha illallah. Orang Yahudi bilang Uzair anak Allah. Kaum muslimin wajib menyatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kemarin saya sampaikan di pengajian ibu-ibu Villa Permata Hijau. Saya bilang begini, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita mengambil pelajaran. Di negeri kita ini hampir setiap tahun musibah. Adanya di mana? Di akhir tahun. Benar nggak? Ada apa itu, Pak? Kesyirikan, perayaan kesyirikan di akhir tahun. Saya bicara ini di masjid ya. Di masjid ini kan memang wilayah kaum muslimin belajar ya. Kita tidak menyinggung siapa-siapa. Kita bicara dari persepsi sudut pandang orang-orang Islam. Mungkin orang ahli kehutanan bicara banjir penyebabnya hutan digunduli, ahli geologi segala macam kan bicara dari bidang masing-masing kan. Saya belajar agama, saya bicara musibah, bicara bencana dari persepsi agama, ya kan? Nah, hampir setiap tahun kalau kita perhatikan musibah bencana itu terjadinya di akhir tahun. Kenapa? Karena di akhir tahun ada perayaan-perayaan kesyirikan, ya. Dan itu bukan kebetulan. Silakan dibuka Maryam ayat 90. Allah sudah peringatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda." Hampir-hampir langit pecah, bumi belah, gunung luluh lantah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Dengan sebab mereka bilang Ar-Rahman punya anak. Marah Allah, Pak. Ya. Kemudian kita nunggu Allah turunkan bencana di Cilegon ini baru kita sadar. La haula wala quwwata illa billah. Kita ini, Pak,
hidup di pinggir pantai, Pak. Kalau Allah marah, tinggal Allah tumpahkan itu air laut ke kota ini, habis. Kita ada Gunung Krakatau itu, Pak. Kita di Cilegon ini dikelilingi oleh gunung-gunung itu, Pak. Allah tinggal perintahkan malaikat menjaga gunung, angkat, dijatuhkan di Cilegon, habis. Masa kita nunggu ditimpa musibah dulu baru kita sadar? Nah, kita yang ngerti ini, ya, jaga akidah anak-anak kita. Gak boleh ikut-ikutan perayaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya. Gak boleh. Justru kita tegaskan bahwa perayaan-perayaan tersebut sudah berkaitan dengan apa? Akidah, dengan ibadah. Jawabnya, lakum dinukum waliyadin. Udah masing-masing. Itu. Maka yang terbaik apa? Banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar. Coba kalau saya tidak salah, Al-Anfal ayat 33, benar nggak? Allah janji Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang mereka masih beristighfar. Benar ya? Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan mengadab suatu kaum yang kaum tersebut masih senantiasa beristighfar kepada Allah. Makanya kita terima kasih ini sama teman-teman yang istiqomah zikir pagi petang. Zikir pagi kan ada Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu. Berapa kali, Pak? 100. Zikir petang juga begitu kan? Nanti ditutupnya dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan mungkin saja, ya, sangat besar kemungkinan bisa jadi gara-gara istighfar teman-teman, istighfar bapak-bapak, ibu-ibu, Allah masih memberikan keamanan di kota Cilegon ini. Lanjutin, Mbak, ya. Kita juga berterima kasih sama teman-teman yang bangun sebelum subuh. Wabil asharihum yastaghfirun, ya. Alhamdulillah masih ada yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, Pak, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah berjanji di surah Al-Anfal ayat 33, Allah tidak akan mengadab suatu kaum yang kaum tersebut masih beristighfar. Demi Allah kita yakin, gak ada keraguan-raguan. Ya, makanya lanjutin istighfarnya. Dan sebaik-baik istighfar adalah istighfar setelah sholat. Ya kan pasti dianya sholat kan? Nah, itu istighfar terbaik itu. Kan dianya harus sholat 5 waktu dulu kan? Dia selesai sholat baru istighfar, ya. Subhanallah. Kemudian yang keempat tadi sudah saya singgung di depan, fasadul fitrati 'indal musyrikin, rusaknya fitrah orang-orang musyrik, ya, haitsu adafu al-banati ila Allah ma'a karahiyatihim laha. Mereka menisbatkan Allah itu punya anak perempuan, mereka sendiri enggak suka punya anak perempuan. Rusak, ya. Dulu itu, Pak, sebelum Nabi SAW datang diutus, kalau mereka punya anak perempuan lahir, Pak, dikubur hidup-hidup, Pak. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Kenapa? Mereka suudzon kepada anak ini, suudzon kepada Allah. Anak perempuan itu cuma bawa malu, kata mereka. Udah dirawat sampai besar, dewasa, hamil sebelum nikah. Daripada itu terjadi, masih bayi dibunuh. Suudzon kepada Allah, suudzon kepada bayinya ini. Na'udzubillah. Kenapa itu terjadi? Karena di Arab sana maharnya luar biasa mahal. Coba cek, tanya GPT, mahar gadis Arab berapa? Mahal, Pak, di sana. Iya. Makanya mohon maaf ini, di Arab itu
yang punya banyak mobil itu belum kaya, Pak. Ya. Tapi kalau punya istri 2, istri 3, istri 4 baru kaya raya. Karena nikah lebih mahal daripada beli mobil. Itu di Arab, Pak. Bukan di BPI, bukan. Ya, itu di sana di Arab. Karena saking mahalnya biaya pernikahan. Kalau gadisnya mau, Pak, siapa yang bertanggung jawab? Datang orang baik mau, tapi yang masang harga mahal siapanya? Ayahnya ini. Maka ini para ayah hadir di sini kan ya. Saya nasihatkan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau anak gadis ibu dilamar sama seorang yang baik agamanya ya, punya harta juga, maka saya sarankan acaranya sederhana saja. Uang yang ada buat kehidupan ke depan. Bisa buat beli tanah atau beli rumah. Kan anak kita butuh tempat tinggal setelah menikah. Iya enggak? Ini kupingnya yang sabar, pakai headset. Karena cocote tonggo luar biasa. Lambe. Benar, Pak, benar. Ya. Telah sampai kepada saya seseorang, pokoknya seseorang nakiroh lah, nggak usah dicari-cari siapanya ya. Dia bikin acara untuk 1 hari, walimahnya dia pinjem ke bank buat acara 1 hari itu, lunasnya nunggu anak pertamanya kelas 4 SD. Bayangin, untuk acara 1 hari doang. La ilaha illallah. Ada orang yang rela seperti itu. Allah karim. Nah, maka kita jangan jadi orang seperti itu. Hidup apa adanya. Bapak tahu sahabat nggak? Sahabat itu adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Mereka hidup apa adanya. Ada uang, beli. Nggak ada, sabar. Kalau kita ada uang, beli. Nggak ada, nyicil. Cari-cari pinjaman. Nah, itulah yang bikin kita nggak bahagia. Emang bahagia hidup dengan utang? Ada bahagia nggak, Pak? Ya. Makanya salah satu kebahagiaan seorang mukmin itu kalau tidak punya hutang. Alhamdulillah. Nggak punya hutang tapi ikut arisan. Podo wae. Sama aja. Arisan juga hutang juga ya. Yang penting tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab. Ada hitung-hitungannya buat bayar ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, acara apa adanya, yang penting sah ya. Kemudian ada hadis An Abi Waqid Al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Dari Abu Waqid Al-Laitsi. Siapa Abu Waqid? Sahabat. Beliau bilang begini, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Suatu hari kami safar bersama Nabi, yaitu lebih tepatnya di peristiwa apa? Perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Ini bagus banget ini Abu Waqid. Sebelum nyeritain kejadian, dia diceritain dulu backgroundnya. Kenapa kok itu bisa terjadi gitu loh? Kenapa? Kami para sahabat di masa itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Seakan-akan Abu Waqid Al-Laitsi ini ingin menceritakan bahwa orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, di kepalanya masih bercokol akidah agama sebelumnya. Paham maksud saya, Pak? Makanya di dalam Islam ini ada tarbiyah, ada tasfiyah, Pak. Ya, tarbiyah itu pendidikan, bagaimana kita harus beragama Islam. Tasfiyah membersihkan yang bukan bagian dari Islam, dibersihkan. Makanya Islam datang itu diantaranya memfilter tradisi, budaya, adat istiadat. Bukan menolak, memfilter. Ini tradisi yang nggak melanggar syariat, lanjutin. Itu, ya. Yang bertentangan dengan syariat, terutama akidah, ya jangan dilanjutin. Gitu. Saya kasih contoh satu contoh aja ya, akidah yang bertentangan syariat ya. Di negeri kita ini, sebagian orang, kita nggak mengeneralisir ya, sebagian orang masih punya keyakinan kalau malam Jumat itu arwah mbahnya itu nengok rumah kita.
Bener nggak? Ya, disitulah kenapa keluarga tersebut bikin sesajen. Pisang sesisir, teh pahit, teh tawar ya, teh tawar, teh manis, kopi pahit, kopi manis, apa lagi? Kembang 7 rupa. Jadi satu gelas itu isinya kembang 7 rupa. Satu lagi gentong. Gentong ini bukan kendi, bukan, rokok cap gentong. Karena mbahnya dulu ngerokoknya apa? Gentong. Nah, terus gimana Islam menyikapi ini? Orang Islam mengajarkan bahwa orang yang sudah meninggal maka rohnya tinggal di alam barzakh. Nggak ada di dalam Islam roh gentayangan, tidak ada. Nah, begitu Pak. Ya, namanya tasfiyah itu. Yang bertentangan dengan Islam kita luruskan, namanya tasfiyah. Oke, lanjut ya. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwat. Sedangkan orang-orang musyrik itu punya zatu anwat. Apa itu zatu anwat? Pohon bidara yang besar yang mereka itikaf di situ dan mereka menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut. Bab apa ini? Bertabaruk. Jadi sebelum dipakai senjatanya itu, besok kan mau perang, digantungin dulu di pohon bidara. Biar apa? Biar sakti, ya, biar berkah. Maka sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini ya, famararna bisidroh, ya, kemudian kita melewati ada pohon bidara tuh. Maka sahabat yang baru masuk Islam tadi bilang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Buatkan untuk kami zatu anwat sebagaimana orang musyrik punya zatu anwat. Paham nggak Pak? Hah? Responnya Nabi marah Pak, heran. Nabi sampai ngangkat suara, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israel li Musa. Nabi marah, Allahu Akbar, ini adalah tradisinya orang musyrik. Yang kalian katakan itu sama seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Al-A'raf 138. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, wahai Nabiullah, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Nabi Musa bilang apa? Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang apa tajhalun? Kalau buka terjemahan ada yang bilang kalian kaum yang tidak mengerti, kalian kaum yang tidak tahu. Ada lagi kalian kaum yang bodoh, ada terjemahan itu. Baca sendiri terjemahannya. Ya. Setelah itu Nabi bilang, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian betul-betul akan mengikuti tradisinya orang-orang sebelum kalian. Di hadis yang lain ya, di sini nggak ada, tapi saya bawakan riwayat yang lain. Sahabat nanya, al-yahudu wan nasara ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Gitu. Kok sunnahnya Yahudi, sunnahnya Nasrani? Bukankah sunnahnya itu sunnah Rasulullah? Nah, di sini kita ketengahkan, ya. Sunnah itu menurut bahasa artinya adalah cara, thoriqah, metode, jalan. Itu maksudnya. Ya. Adapun menurut istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir, ya, sifat, akhlak dan seterusnya. Pokoknya berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sunnah, Pak. Jangan aneh kalau ada seorang ulama bilang al-Islam huwa sunnah, was sunnah hiyal Islam. Jangan bingung.
Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Yang dimaksud apa ini? Ya semua yang diajarkan Nabi kan Islam. Nah, sedangkan tadi definisi sunnah apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, takrir dan seterusnya. Ada pun yang kita kenal sampai saat ini, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, bener nggak? Itu kalau dibuka buku-buku fikih, kitab-kitab fikih, para ulama menggunakannya kalimatnya apa? Mustahab, mendubah, nafilah. Tuh maksudnya ya. Itu pakainya. Saya belum nemu kayaknya ulama yang mengistilahkan salat sunnah itu pakai sunnah. Enggak. Yang ada saya buka buku fikih pakai lafaznya apa? Salat-salat nafilah. Dalilnya surah Al-Isra itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di situ apa katanya? Nafilah. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jangan bingung. Aku ada sunnah Yahudi, ada sunnah Nasrani. Yang dimaksud adalah apa? Tradisi, kebiasaannya Yahudi, kebiasaannya Nasrani. Kita bahas. Ini bagus banget nih faedahnya ya. Masih lama ya? Oke, insya Allah selesai bahasan ini. Yang pertama, istihbabu izhari ma yadfa'ul ghibah. Haitsu qala wa nahnu hudatsa'u bi'ahdin bikufrin, ya. Hudatsa'u ahdin bikufrin. Dianjurkan kita menjauhi ya atau menolak semua perkara yang bisa mengarahkan kepada ghibah. Contohnya sahabat tadi. Seandainya dia lupa bilang kami ini orang-orang yang baru masuk Islam, generasi berikutnya akan menggibahi sahabat. Tuh sahabat aja bertabaruk sama pohon, ditangkal ya, dia apa? Antisipasi sama Abu Waqid Al-Laitsi tadi. Bahwa kami bicara seperti itu, minta kepada Nabi Dzatu Anwat. Sebabnya apa tadi? Baru masuk Islam, masih kebawa-bawa keyakinan kami yang dulu. Ini bagus ini. Maka bapak-bapak nggak boleh beli air mineral ke diskotik. Malam lagi bawa mobil jam 2, aduh haus nih. Semua warung tutup, adanya diskotik. Bapak masuk situ padahal niatnya beli apa tadi? Air mineral doang. Tapi dengan Bapak berbuat seperti itu telah membuka celah supaya orang lain menggibahi Bapak. Ngerti nggak maksud saya? Nah, maka jangan. Nah, alhamdulillah ada supermarket yang 24 jam ya. Ada warung juga kan? Ya itulah pokoknya. Nah, jangan itu kita menghindari seperti itu. Sama juga mirip. Saya tanya. Makan es krim halal nggak? Halal. Makan es krim di pinggir jalan halal nggak? Halal. Tapi kalau ustadz nongkrong di pinggir jalan makan es krim, gimana tuh jadinya? Padahal nggak salah ya, salah nggak? Nggak haram kan? Ya tapi muru'ah ya. Tahu muru'ah apa? Adabnya gitu lah ya, adabnya. Yang kadang-kadang ya saya udah nerangkan bahwa minum sambil berdiri itu boleh, tapi tetap aja ya nanti jadi fitnah. Paham nggak maksud saya? Selama saya masih bisa duduk ya usahakan duduk gitu. Jelas ya seperti ini ya. Jadi dianjurkan kita menghindari ghibah. Maksudnya apa? Supaya orang tidak berprasangka buruk sama kita, ya kita jangan buka celah gitu. Yang kedua Pak, su'ubatu intiza'il adati min nufusil bashar. Sangat sulit menghilangkan adat istiadat, menghilangkan kebiasaan dari diri seseorang. Maksudnya kebiasaan yang buruk tadi, kebiasaan yang menyerupai orang kafir. Contoh yang paling real apa? Ulang tahun. Ulang tahun itu kebiasaan siapa? Orang Nasrani, ya kan? Orang awam gampang disuruh ninggalin, susah. Tanggalnya diinget-inget, ya kan? Bahkan mengharap-harap itu.
hari ulang tahun dia tuh buka-buka, siapa yang ngucapin HBD? Apa tuh HBD? HBD itu apa, Pak? Hah? HBD itu milad. Sekarang udah ada ulta syar'i soalnya. Karena yang ulang tahun ini anak pondok, ngucapinnya bukan happy birthday tapi barakallahu fi umrik. Masya Allah. Hati-hati ini. Hati-hati ini ya. Gak ada. Di dalam Islam mendoakan keberkahan itu setiap saat. Barakallahu fik. Ya kan? Ya. Bahkan setiap bersin aja alhamdulillah yarhamakallah yahdikumullah. Saling mendoakan kan? Betapa pelitnya kita menanti doa keberkahan dari saudara kita setahun sekali. La ilaha illallah. Bakhil ya. Tahu bakhil nggak, Pak? Nah, ini saya cerita aja ya, jangan dikorek-korek siapanya ya. Jadi ada salah satu jamaah saya bertanya, Ustadz, ini saya diundang sama teman saya, anaknya ulang tahun. Ya, kalau saya salah berfatwa juga boleh diluruskan, silakan. Karena ini bukan dalil. Ya. Dia ngancem saya, Ustadz, udah 3 kali saya diundang, saya nggak datang. Pokoknya kalau tahun ini dia nggak datang lagi, pundung. Tahu pundung nggak, Pak? Ya, pokoknya gitulah ya. Saya bilang, ya wes, masnya ya sama suami istri kan sama anaknya datangnya belakangan pas acara udah selesai. Saya bilang gitu. Biar nggak ikut acaranya. Ya, walaupun sebenarnya nggak dianjurkan, tapi karena diancam tadi, bimas tukriha ya kan? Dia datang itu dengan apa? Terpaksa, bukan keinginan dia kan? Qadarullah, Pak. Mungkin saya salah ngasih jawaban. Setelah pulang dari situ, anaknya minta, Pak. Jadi anaknya itu ngelihat kayak seneng rame-rame bagi-bagi hadiah gitu loh. Paham nggak maksud saya, Pak? Nah, kemarin dibawa tuh di pengajian nanya lagi ke saya. Ya saya bilang, ya udah, kapan punya uang beli kue-kue, beli hadiah, anaknya suruh bagiin. Nggak ada hubungannya sama tanggal lahir. Tahadu, tahabu. Apa kata Nabi? Saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Itu orang paling pelit, Pak. Kalau apa? Nginget-nginget tanggal lahir, kemudian baru kasih hadiah. Nabi itu nganjurkan kita kasih hadiah, jangan setahun sekali. Kapan? Ya, semampunya punya rezeki kapan kasih hadiah. Ini para suami ini ada uang beli mawar, Pak. Nah, sama kue pulang dari mana kan? Assalamualaikum. Wah, istrinya dikasih mawar. Masya Allah. Ada dalam rangka apa ini? Masa sayang dalam rangka ya saya sayang sama kamu, kasih ya kan? Gak usah itu dihubung-hubungkan dengan apa? Anniversary. Tanggal kelahiran lah, tanggal pernikahan lah, apalah ya kan? Hari ibu, hari bapak, hari apalah segalanya macam-macam. Islam datang menganjurkan kapan kasih hadiahnya? Sesering mungkin kalau memang ada rezekinya. Jelas, Pak ya? Gitu. Jadi begitu caranya, sambil ngajarin anak kita berbagi. Gak usah ada kaitannya dengan tanggal lahir. Bapak masih hafal tanggal lahirnya? Alhamdulillah, Pak. Saya udah berapa 10 tahun lewat, saya nggak peduli sama tanggal lahir saya. Saya diingetin tanggal lahirnya sama matahari, Pak. Japri, Bapak Imam. Habis itu nawarin diskon. Iya, di ucapan selamat ulang tahun, habis itu nawarin diskon ya. La ilaha illallah. Ya biasanya kalau nomor bapak disimpan ya, itu ke data tuh. Subhanallah. Susah nggak, Pak? Termasuk yang akan datang ini apa? Tahun baru. Gimana tuh? Saya nggak niup trompet, saya nggak apa? Bakar kembang api, tapi saya manggang ayam. Sama aja. Makanya saran saya, sekarang ada duit, panggang ikan sekarang, Pak. Panggang ayam sekarang, terus sampai blenger.
Datang 31 Desember udah blenger duluan, bodo amat. Tetangga mau manas-manasin bau apa sate apa sih, bodo amat. Kemarin udah manggang saya, ya kan? Sekarang Pak, ajak istrinya makan di luar. Sekarang, tidak usah nunggu tahun baru. Nanti kalau Bapak pasti alasannya begini. Liburnya tanggal segitu Ustadz. Nah, biasanya begitu tuh, ya kan? Pakai buat ibadah Pak. Banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak istighfar. Ya. Negeri kita ini lagi dilanda berbagai macam musibah, ya. Masa kita tega, gembira, senang-senang sementara saudara kita di sana butuh bantuan, kelaparan berhari-hari, ya kan? Nah, begitu. Ya, jadi kalau mau senang-senang, sekarang ini lagi ada rezeki, senengin istrinya, senengin keluarganya. Ya. Nunggu-nunggu tahun baru, umurnya nggak nyampe, nggak jadi nyenengin keluarga, ya kan? Gitu. Ala kulli hal, kita berusaha menghindari tasyabuh dengan orang musyrik, orang kafir semampunya, sebisanya, semaksimal mungkin. Kemudian berikutnya, yang ketiga, annal i'tikafa min anwa'il ibadah. Sesungguhnya i'tikaf itu diantara jenis-jenis ibadah. Yang keempat, yu'dzarul jahil bijahlihi idar tada'a ba'dal ilmi. Orang jahil berbuat dosa, ngomong salah, dikasih uzur dengan syarat apa? Ketika sampai ilmu kepada dia, dia meninggalkan kejahilan tadi, dia berubah. Insya Allah itu diampuni dosanya sama Allah. Ya, tidak sebagaimana orang awam dapat syubhat dari syaitan. Gimana syubhatnya? Saya emang gak mau pengajian lah. Nanti kalau udah tahu ilmunya, saya tetap ngelakuin dosanya double. Akhirnya dia nggak datang pengajian. Ada yang kayak gini? Banyak. Itu syubhat dari setan Pak. Saya jawab, justru orang yang nggak datang ke pengajian, tidak belajar agama Islam, kemudian dia berbuat dosa, dosanya double. Dosa berbuat haram ditambah dosa tidak belajar. Di zaman maju seperti ini Pak, ya, di mana-mana media sampai kepada dia, gadget secanggih apapun masyarakat mampu beli, ya, tidak ada uzur kejahilan terhadap syariat Islam, nggak ada uzur. Nanti di hadapan Allah dia nggak bisa punya alasan argumentasi, nggak bisa. Sesibuk apa sih Bapak? Sekarang di YouTube semua ceramah ada. Jajal ketik. Bapak mau permasalahan apa? Waris ada di situ. Permasalahan apa? Jual beli di mana ini? Di masjid. Ada Pak. Ada nggak yang jual beli di masjid? Ada, di Masjidil Haram. Nah, waktu itu saya bahas di mana? Lupa saya. Di masjid mana? Lupa saya. Yang pernah haji umroh, ada area tawaf di atas kan? Lantai berapa itu Pak? Lantai 3 apa lantai 4? Lantai berapa? Itu kan ada penyewaan skuter dulu ya. Apalagi mobil golf itu kan. Saya tanya, transaksi nggak di atas? Ayo, saya menyewa kan, jual beli, padahal di dalam masjid, Masjidil Haram lagi. Nah, cari di YouTube ada jawabannya. Paham maksud saya Pak? Jadi di zaman sekarang ini nggak bisa orang uzur dengan kejahilan, nggak bisa. Karena Allah kasih waktu, Allah kasih fasilitas untuk belajar semudah-mudahnya. Jawabannya gimana tuh Pak? Nah, jadi hukum asalnya jual beli di masjid itu haram, nggak boleh, ya, nggak boleh hukum asalnya. Tapi kalau ada sesuatu yang darurat, kalau di masjid sini mau Bapak wajib keluar Pak. Mau pesan makanan misalnya lagi itikaf ya, nggak kebagian sahurnya atau buka puasanya ngapain? Mau pesen keluar dulu Pak, baru pesen. Tapi kalau itu diterapkan di Masjidil Haram mungkin nggak? Bapak datang ke yang punya mobil itu, mau transaksi keluar dulu, habis waktu. Berapa hektar bayangin, ya kan? Dari atas itu turun dulu, keluar, oh jauh. Maka sesuatu yang urgent, yang mau nggak mau dia harus dilakukan di situ. Yang tadinya makruh bergeser jadi apa? Mubah. Hukum asalnya makruh, ya, transaksi di masjid.
Tapi kalau dia urgent, dia nggak bisa kecuali transaksinya di situ, maka bergeser jadi apa? Jadi mubah. Ya. Tapi kita nggak boleh rubah hukum asal, karena itu kan kebutuhan. Gitu. Repot lagi nanti kalau turun dulu, ya kan? Gitu. Kembali ke sini lagi. Tahrimut tasyabbuh bi ahlil jahiliyah min musyrikina wa ghairihim. Haramnya tasyabbuh terhadap apa? Orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrik. Haram Pak tasyabbuh. Yang bahaya itu kalau kebiasaan orang musyrik ini, dimasukkan, diadopsi ke tubuh kaum muslimin, diinovasi Pak. Diinovasi, dimasukin nafas-nafas keislaman. Ngerti nggak maksud saya Pak? Jadi hukum asalnya itu tradisinya orang musyrik, orang jahiliyah, diadopsi oleh kaum muslimin, diganti ritualnya, dimasukin nafas-nafas Islam. Na'udzubillah. Ini parah. Ini akan menyebabkan syubhat di tengah masyarakat umum. Bapak tahu nggak sejarahnya tahlilan? Ada yang tahu nggak Pak? Itu ada dalilnya di kitab Weda Pak, Hindu Buddha. Nah waktu itu 9 wali songo itu ingin mengingkari perbuatan tersebut, tapi ada salah satu sunan, saya lupa namanya itu. Dia bilang begini, kita dakwah di masyarakat Indonesia harus pelan-pelan. Maka dia nggak ngingkari tradisinya itu, tapi dirubah ritualnya Pak. Yang dulu kalau habis orang meninggal ngumpul-ngumpul di rumah sahibul musibah itu, main gaple, main rami, seneng-seneng lah ya, ketawa-ketawa, dirubah jadi apa? Baca Quran, zikir. Paham maksud saya Pak? Itu sejarahnya ke sana Pak. Nah, sunan yang tadi itu berpendapat seperti itu, ada ininya, rencananya nanti kalau masyarakat sudah kuat, sudah ngerti Islam, baru kita kasih tahu bahwa itu bukan bagian dari Islam. Saya tanya, susah nggak ngasih tahu masyarakat? Susah, nggak gampang, ya. Ala kulli hal, terakhir ya penutup ya. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Jangan sampai yang sebentar itu kita menghabiskan waktu capek-capek mengerjakan suatu ritual, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah. Gara-gara tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.